Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berbahagia untuk teman-teman semua. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan menjelaskan pengaruh moderasi pertimbangan etis manajer terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan anggaran selek. Di akhir presentasi diharapkan teman-teman dapat memahami pengaruh pertimbangan etis seorang manajer untuk mengevaluasi kesenjangan anggaran. Misalnya nih teman-teman menjadi seorang kepala direktur perusahaan yang udah go public. Lalu ditanya oleh jajarannya, ini kenapa? Bagaimana kok anggaran perusahaan bisa ada kesenjangan seperti ini? Lalu solusinya apa? Oke, sebelum membahas semua itu, mendingan kita berkenalan dulu nih sama anggota-anggotanya yang akan mempresentasikan nanti. Yang pertama, dengan saya sendiri Haidar Bakir Hidayat dengan NIM terakhir 028. Jalsa Nabila dengan NIM terakhir 071 dan yang terakhir Nanda Handayani dengan NIM terakhir 077. Untuk materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama masalah atau fenomena, yang kedua tujuan, yang ketiga teori, yang keempat hipotesis, dan yang kelima metode, hasil, kesimpulan, kontribusi, keterbatasan, dan yang terakhir future research. Masalah atau fenomena penelitian. Penelitian ini menguji efek moderasi dari penilaian etis manajer terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. Setelah adanya kegagalan dari perusahaan seperti Enron, WorldCom, Global Crossing, HealthSouth, dan lainnya menunjukkan akan pentingnya perilaku etis dalam komunitas bisnis dan masyarakat. Karena adanya kerugian besar yang diderita oleh pasar utang dan ekuitas, karyawan, dan sebagainya. Tujuan penelitian ini dibuat untuk menentukan apakah unit bisnis manajer menggunakan penilaian etis untuk mengevaluasi penciptaan senjangan anggaran sebagai positif atau negatif. Teori yang digunakan. Teori agensi adalah salah satu teori perilaku manusia di antara banyak teori yang telah diajukan dalam literatur yang ada, studi eksperimental tentang keputusan pembuatan selek. Teori keagenan didasarkan pada asumsi rasionalitas ekonomi dari semua pihak yang berkontraksi dalam perusahaan, dan bahwa perilaku agen yang dihasilkan akan mencerminkan kepentingan pribadi. Hipotesis pertama, keadilan moral memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran sehingga dalam keadilan moral yang lebih tinggi, efek senjangan anggaran dari partisipasi anggaran berkurang. Hipotesis kedua tentang kontraktualisme, memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran sehingga dalam kontraktualisme yang lebih tinggi, efek senjangan anggaran dari partisipasi anggaran berkurang. Hipotesis ketiga, relativisme, memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran sehingga dalam relativisme yang lebih tinggi, efek senjangan anggaran dari partisipasi anggaran berkurang. Selanjutnya poin kelima, metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan memberikan kuesioner berdasarkan latar belakang kasus tertentu. Kemudian, sampel yang digunakan adalah kuesioner diberikan kepada sampel manajer yang terdiri dari manajer pabrik, manajer manufaktur, manajer operasi, manajer pemasaran, manajer penelitian, dan manajer distribusi dari perusahaan manufaktur di Amerika Serikat dan menggunakan pendekatan survei. 1. Karena karakter ego melibatkan dari beberapa pertanyaan dan efek halo yang sering terjadi dalam menanggapi pertanyaan etika. Dan yang kedua, dengan harapan bahwa hal itu akan secara substansial mengurangi masalah. Tanggapan yang dapat diterima secara sosial. Memberikan anonimitas kepada responden juga
cenderung meredam efek ini. Selanjutnya, mengenai alat uji statistik dan variabel. Alat uji statistik yang digunakan adalah model regresi, guna menguji hipotesis dan memberikan hasil dengan statistik deskriptif. Model regresi logistik hierarki dua level merupakan analisis multilevel yang digunakan untuk menganalisis data yang mempunyai struktur hierarki dua level dengan data responden biner atau bernilai 0 atau 1. Data hierarki adalah data dengan unit-unit observasi yang bersarang pada unit yang lebih tinggi. Kemudian, untuk variabel yang digunakan adalah senjangan anggaran sebagai variabel dependen, partisipasi anggaran sebagai variabel independen, dan 3 pengukuran pengganti untuk penilaian etis sebagai variabel moderator, yang mana terdiri dari ekuitas moral, kontraktualisme, dan investasi modal yang tersedia. Selanjutnya yaitu poin ke-6, hasil penelitian. Hasil penelitiannya adalah secara keseluruhan seperti yang dilaporkan dalam tabel 7, kecuali untuk efek moderasi relativisme dalam skenario B, hasilnya menunjukkan bahwa di bawah setiap skenario, penilaian etis mengukur memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran dengan dampak negatif yang signifikan. Oleh karena itu, baik H1 dan H2 didukung. Sementara kami telah menemukan dukungan substansial untuk H3 dalam 3 dari 4 skenario. Selanjutnya, poin ke-7 yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa hubungan antara partisipasi anggaran dan kesenjangan anggaran dimoderasi oleh pertimbangan etis seorang manajer. Efek moderasi dari keadilan moral dan relativisme tidak signifikan. Poin ke-8, kontribusi penelitian. Kontribusi dari penelitian tersebut adalah ditujukan pada organisasi atau perusahaan untuk meminimalisir kesenjangan anggaran. Organisasi mempertimbangkan strategi yang dirancang untuk meningkatkan penilaian etis dan partisipasi anggaran karyawannya. Poin ke-9, keterbatasan penelitian. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa penelitian etis merupakan variabel penting dalam hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. Penilaian etis dapat menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan dalam penelitian masa depan yang melibatkan perilaku anggaran atau kontrol organisasi. Perubahan faktor eksternal atau dalam kutip responden dapat mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian ini diperlukan dalam konteks perusahaan Amerika Serikat. Dan yang terakhir, poin ke-10, future research. Penelitian tersebut dapat dijadikan acuan atau referensi selanjutnya, sedangkan perubahan respon dan sektor perusahaan bisa memberikan hasil yang berbeda. Begitu pula adat dan geografis perusahaan berdiri. Selanjutnya, ada beberapa catatan yang kami bahas. Definisi selek anggaran dan moderasi. Menurut pendapat Belkawi 1989 dalam Swartana 2010, selek atau senjangan adalah kecenderungan dari organisasi atau individu untuk tidak mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan kecenderungan untuk tidak melakukan efisiensi. Senjangan anggaran merupakan selisih antara jumlah yang dianggarkan dengan kemampuan atau kebutuhan real yang dimiliki pengguna anggaran, menurut Mahmudi 2011. Senjangan anggaran merupakan permasalahan umum yang sudah sering atau bahkan masih terjadi dalam penganggaran. Meskipun senjangan anggaran tidak mungkin dihilangkan dalam proses penyusunan anggaran, harus tetap dilakukan upaya untuk mengurangi besarnya senjangan anggaran tersebut karena senjangan anggaran yang terlalu tinggi akan berdampak pada kinerja organisasi yang sudah ditetapkan. Selek anggaran adalah perbedaan antara anggaran
yang dinyatakan dengan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat diprediksikan. Manajer menciptakan Slack dengan mengestimasikan pendapat lebih rendah dan biaya lebih tinggi, menurut Suartana 2010. Menurut Armaini 2012, mengemukakan bahwa dalam keadaan terjadinya budgetary slack bawahan cenderung mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan dan menaikkan biaya dari estimasi terbaik yang diajukan, sehingga target akan mudah dicapai. Ada tidaknya slack dalam anggaran organisasi sektor publik hanya diketahui oleh pihak-pihak yang ikut dalam pembuatan anggaran tersebut. Moderasi adalah kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Kemudian, terdapat faktor yang mendorong manajer melakukan budgetary slack. Terdapat beberapa faktor yang mendorong manajer melakukan budgetary slack menurut Apriyandi 2011, yaitu A. Seringnya atasan atau manajemen tingkat atas mengubah atau memotong anggaran yang diusulkan tanpa mendiskusikan dengan bawahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, biasanya manajer atau bawahan melakukan budgetary slack. B. Adanya ketidakpastian pasar yang menyebabkan perkiraan volume tidak tepat. Selanjutnya, cara mengantisipasinya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, manajer cenderung menggunakan budgetary slack. Menurut Hermanto 2003, dalam Valikhatun 2007, menyebutkan 3 alasan utama seorang manajer melakukan budgetary slack, yaitu A. Orang-orang percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat bagus di mata atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya. B. Budgetary slack digunakan untuk mengatasi kondisi ketidakpastian jika tidak ada kejadian yang tidak terduga. Yang terjadi, manajer tersebut dapat melampaui atau mencapai anggarannya. C. Rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya. Sekian presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.